Halo, selamat sore rekan-rekan semuanya. Dan hadir kembali IMA Afternoon Talk yang kesekian kalinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bergabung kembali dengan IMA Afternoon Talk hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni tahun 2020. Gimana teman-teman? Berada di dalam PSBB dan buat yang monitor dari Jakarta, tadi sudah mendengar belum kabar dari Gubernur DKI Jakarta mengenai PSBB yang kita akan memasuki masa transisi. Dan hari ini kita nanti di IMA Afternoon Talk ini sudah hadir, belum hadir sih, sebentar lagi kita akan undang beliau, menunggu beliau untuk bergabung. Dan insya Allah kita akan membahas kapan sebenarnya PSBB ini mau berakhir sih. Dan terus kita nih maksudnya new normal atau kenormalan baru itu apa. Dan bagaimana selanjutnya, kita dengarkan langsung dari Bapak Andre Rahadian. Beliau adalah Ketua Koordinator Relawan Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19. Dan insya Allah kita bisa langsung bertanya kepada beliau mengenai baik kesibukan beliau untuk menangani dengan para relawan maupun juga dengan kedepannya nih akan seperti apa. Saya akan coba kontak beliau juga nih ya, untuk bisa cepat bergabung dengan kita membahas mengenai kapan sebenarnya PSBB ini akan berakhir. Masa transisi ini akan seberapa lama? Semoga sih nggak lama-lama ya, karena kan masa transisi ya harusnya sebentar aja. Sebentar, kita coba kontak ke, semoga sudah bisa di kontak beliau. Ya, saya akan menyapa teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih sekali. Dan ini saya melihat ada jempol dari Mbak Tanalsa Oce yang setia selalu bergabung dengan IMA Afternoon Talk. Buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, kalau bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, bisa tolong kasih jempolnya, sehingga saya bisa tahu bahwa suara ini cukup bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Tuh. Lumayan ya tadi kalau misalnya bisa dengar live-nya dari Pak Anies Baswedan mengenai bagaimana kita akan memasuki khususnya untuk DKI Jakarta masa transisi PSBB. Halo semuanya dan terima kasih untuk jempol-jempolnya. Saya bisa berharap bahwa nanti Pak Andre bisa bergabung dengan kita. Oh, oke. Katanya saya gelap. Ini gimana? Keterangan nggak? Semoga. Nah, sudah ada Pak Andre, sebentar ya. Saya akan coba ajak gabung Pak Andre. Oke. Ups, kok tidak bisa bergabung? Oke, hold on. Semoga kita bisa undang beliau. Wah, udah panjang soalnya ini yang bergabung, jadi saya harus nyari namanya Pak Andre. Gitu. Alhamdulillah. Semoga lancar untuk 1 jam ke depan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah, tadi saya sudah sempat memberikan introduction terlebih dahulu mengenai ketua koordinator relawan ya, gugus tugas relawan gugus tugas. Tim relawan gugus tugas penanganan percepatan COVID-19. Sudah panjang banget nggak sih? Bahaya deh, biar susah.
tambah lagi belum lagi ketua umum Iluni UI, tambah lagi ada apa lagi ya? Banyak banget ya. Udah cukup. Cukup Pekerjaan itu doang. hari-hari yang menghasilkan uang, yang lain kan nggak menghasilkan uang. Yang ini yang dicantumkan yang pro bono untuk negara merah Prabowo, putih, ya, oke, siap. untuk merah putih. So gimana? Andre sehat? Saya manggilnya Alhamdulillah Andre sehat. aja boleh ya? Mohon izin Pak Andre, saya manggilnya Andre aja boleh? Bentar saya tanya protokol, nggak gitu? Ya bisa. Ini teman SMA, jadi Ya jadi tahu beginilah dari kita. ya beginilah nasib. Nasib dari kecil bareng-bareng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang udah besar. Udah besar. Literally. Maksudnya besar gitu ya. Oke, stop body shaming, oke? Oke. Kita come back with the topik hari ini, dan pertama-tama atas nama Inka Marisan Associates dan teman-teman yang meminta sebenarnya topik untuk dihadirkan topik ini, mengucapkan terima kasih sekali untuk hari ini Pak Andre bisa bergabung dengan kita, dan alhamdulillah nanti kita mungkin bisa dalam udah 50 menit ke depan nih untuk bisa diskusi sebenarnya masa-masa ini ke depannya seperti apa sih. Dan ini fresh banget, tadi sudah ada press conference dari Pak Gubernur khususnya untuk DKI Jakarta ya, bahwa kita ini sekarang masuk PSBB transisi. Nah, sesuai dengan judulnya nih, kapan sebenarnya kira-kira atau sudahkah ada pembicaraan bahwa PSBB ini akan diakhirkan, dan apa sih, gimana sih caranya untuk, atau kriterianya ada nggak untuk pengakhiran PSBB ini? Ya, oke. Jadi sesuai Kepres dan juga ada beberapa peraturan pelaksanaan, termasuk juga SK Gubernur, memang selama ini ditetapkan itu PSBB diberlakukan per provinsi. Dan selama ini memang juga disebutkan bahwa ada jangka waktunya. Tapi untuk yang sekarang ini PSBB transisi, tadi disebut PSBB transisi, ini tidak disebutkan jangka waktu tapi dikasih parameternya. Jadi kalau parameter disebutkan R0-nya, R0-nya itu sudah 1 maksimum, jadi kalau bisa di bawah 1, habis itu ada 3 parameter juga, antara lain kesiapan fasilitas kesehatan, jumlah pasien positif, dan juga jumlah pasien yang meninggal sudah menurun, itu baru akan masuk ke stage berikutnya. Jadi kalau PSBB saya rasa kita harus tetap mengantisipasi bahwa ini akan jangka waktu panjang sebelum kita masuk ke tata kehidupan baru. Tata kehidupan baru ya. Tata kehidupan baru. Ya. Itu jadi tapi gitu. Kan itu kalau di Indonesia ya, dan sebenarnya di WHO juga ada kriterianya ya. Yeah. Bagaimana pelonggaran sosial dan economic distancing. Beda nggak? Kalau saya lihat agak mungkin beda ya? Atau hampir sama? Beda, karena kan memang ada beberapa faktor yang terkait dengan domestic sectors ya, domestic factors yang juga ada. Bahwa kalau kita ikutin standar WHO, kemungkinan dengan jumlah tes yang kita ada sekarang masih panjang nih. Jadi jauh ya. Ya Allah. Jadi kalau kurva yang standar di beberapa negara lain kan, untuk bisa ngomong apakah ini udah melandai atau masih naik, itu minimum 300.000 atau 400.000 per sejuta penduduk. Sementara kalau lihat di grafik yang ini masih kayak kita ngelihat tuh ya, grafik merahnya itu masih naik untuk Indonesia, walaupun Jakarta udah agak menurun ya. Luar DKI juga naik ya. Kalau kita ngelihat ini kan jumlah kematian harian ini.
Terus kalau kita Yang melihat, sebelumnya positif harian, ya nah ini yang positif harian itu juga naik ya. betul. Jadi karena kan kita berbentuk kepulauan ini memang agak kelihatan ada self isolation juga per pulau, tapi sebenarnya kita lihat di semua pulau di Indonesia, Sumatera, Jawa udah paling banyak, Sulawesi juga, yang paling sedikit mungkin Pulau Kalimantan Ya, ya. dari Kalau jumlah yang positif. ya, Kalau di luar Jawa tuh kan ada yang besar, Sumut, Sumbar, Sulsel, itu ya. tinggi semua. Dan Ini sekarang kemarin yang spike itu Jawa Timur. Jawa Jawa Timur Timur ya. mereka mulai dari, biasanya selalu di kota besar, tapi Jawa Timur mulai dari daerah-daerah pinggiran. Dan ini kalau dilihat dari peta kan bisa dilihat nih ya, yang di sini bahwa yang merah tuh memang kita bisa lihat Jawa tuh merah semua. Terus kemudian Ya, Kalimantan ya, makin ke timur ya alhamdulillah sih ada ijo-ijonya ya. ya. Dan itu pengaruh dari kemarin masa-masa mudik dan pulang kampung itu nggak di Jawa Timur itu bisa naik dan bukan dari kota besar ya, tapi dari kota-kota kecilnya justru. Kemungkinan, eh, kemungkinan begitu, kemungkinan juga ada beberapa PMI pekerja migran yang kembali. Ya, 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 ya. Waduh, saya mohon maaf nih, kayaknya yang pekerja migran saya belum bisa tampilkan, tapi nanti saya lihat lagi ya. Terus, Ya, jadi tapi ada pekerja sekitar migran itu boleh 300.000. diceritain aja nggak? Itu gimana, Pak Andre, untuk apa namanya eh, pergerakannya dari pekerja migran itu? Berapa besar sih sebenarnya yang mereka datang? Terus kemudian bagaimana penanganannya, mereka dari luar negeri ditaruh di mana? Apakah ditaruh di Kemayoran atau di mana gitu, Pak Andre? Iya, jadi kalau pekerja migran ini kan sebenarnya sejak awal mid-Mei ya, mid-Mei udah mulai ada aturannya, prosedurnya. Jadi sekarang yang tercatat itu per 3 Juni ada 141.912 orang yang udah kembali. Wow. uh, Aturannya kan memang harus ada dulunya rapid test, habis itu sekarang mulai dinaikkan jadi PCR yang berlaku 7 hari, kalau rapid test itu 3 hari. Setelah Lebaran ada tambahan surat izin keluar masuk SIKM, itu khusus untuk ke Jakarta, dan memang hampir 90% PMI ini pekerja migran yang kembali itu lewat via Jakarta. Jadi gugus tugas membuka khusus namanya Wisma Karantina, jadi terpisah dari Wisma Atlet. Wisma Karantina itu khusus buat pekerja migran yang kembali. ABK juga sebelumnya, kalau ABK karena ada agen yang tanggung jawab, itu kita minta agennya tanggung jawab untuk sewa hotel di beberapa tempat di Jakarta untuk bisa menempatkan mereka antara 3 sampai 7 hari. Dan dalam pengawasan medis, jadi dilakukan pengetesan. Kalau misalnya mereka negatif, rapid testnya boleh kembali. Iya, benar ya. Gitu. Luar biasa kalau ngeliat data ini ya. Angkanya aja udah 141.000 ya. Iya, 141.000 yang kembali. tuh yang kembali. Dan ini yang terdeteksi. Mungkin nggak ada yang nggak terdeteksi. Mungkin, tapi saya rasa nggak terlalu besar lah jumlahnya, karena semua kan ada flight manifest ya, kita bisa lihat jumlah penerbangan yang ke Indonesia kan juga nggak terlalu banyak sekarang sejak mulai pandemik ini, jadi bisa terkontrol jumlah yang masuk. Dan dengan adanya PSBB ini, makanya diterapkan penerbangan itu juga terbatas. Nah, Ya. kita melihat bahwa sekarang ini kita udah mulai memasuki yang katanya transisi, walaupun baru Jakarta, tapi kan nanti mungkin bisa diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Kayak Bali gitu ya, karena kayaknya Bali itu udah mulai bergerak juga. Bagaimana tuh dengan katanya sektor pariwisata yang paling terpuruk gitu, terus itu bagaimana tuh? Iya, jadi kalau kita lihat 141.000 tenaga migran, jadi pekerja migran yang pulang, berarti kan mereka nggak dapat pekerjaan lagi nih. Nah, berarti terus, mereka harus ada kerja di Indonesia yang sebelumnya mereka kerja di luar. Ya. Ya.
Sebagian juga ini ada yang sebenarnya asalnya Bali, tapi karena pemerintah Bali minta ada buffernya di luar Bali, jadi dibawa ke Jakarta. Begitu juga yang lewat kapal ke Jakarta setelah karantina di sini baru kembali ke Bali. Jadi memang ini problem kedua setelah problem kesehatan ya. Setelah problem kesehatan yang kita lihat bahwa tadi barusan di TV juga disebutkan bahwa vaksin belum akan ketemu. Jadi we have to deal with the next issues yang juga udah mulai hit hard soal ekonomi dengan berkurangnya lapangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, adanya banyaknya PHK. Ini jadi isu kedua yang jadi beban buat pemerintah, dan kita di gugus tugas juga mulai bergerak ini memasukkan ini sebagai salah satu kegiatan utama kita di gugus tugas, yaitu kita bantu mitigasi lah, kita tugasnya fill in the gap. Jadi baik medis maupun non medis. Kalau medis kita fill in the gap kalau misalnya rumah sakit nggak bisa dapat perawat, nggak bisa dapat dokter, nggak bisa dapat tenaga farmasi, kita cari, kita tempatkan di rumah sakit tersebut. Nah, untuk yang membantu masyarakat terdampak, ini kita mulai dari pembagian sembako, itu juga fill in the gap kalau misalnya dia nggak dapat dari pemerintah atau dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, kita coba cari dengan data kita yang ada. Nah, jadi gitulah kerjaan relawan fill in the gap. Dan ini juga terlihat trennya ya, perubahan dari relawan. Kalau relawan di awal-awal itu mungkin lebih disibukkan dengan apa, terus mungkin bisa diceritakan evolusinya dan transisinya sampai sekarang itu sibuknya filling the gap-nya tuh gimana tuh Pak Andre? Jadi dari awal tuh apa sih yang di relawan yang dipusatkan atau difokuskan, yang dicari apa? Sekarang yang dicari apa? Kalau yang di awal 4-5 minggu, 5 minggu di awal tuh kita kerja benar-benar mencari tenaga kesehatan buat ngebantu, karena Jakarta juga kan tiba-tiba jumlahnya melonjak, fasilitas ruang isolasinya kurang di banyak rumah sakit, tapi segera diantisipasi dengan mereka membuka ruang-ruang isolasi baru. Jadi hampir semua rumah sakit rujukan itu expand. Nah, dengan dia expand kan berarti dengan mendadak begini ada kebutuhan SDM, perawat, perawat, dokter. Jadi kita mulai dari rekrutmen, kita cari di pendaftaran, kita sekarang daftar hampir udah lewat 30.000 relawan medis maupun non medis, medisnya sekitar 7.000-an. Itu kita cari dari yang Jakarta atau Jawa udah mulai kepake semua. Jadi kita nerbangin perawat dari Manado, dari Sumatera, dari NTT, hampir dari semua wilayah. Habis itu kita juga bantu negosiasi ke ID, ke beberapa profesi, perawat juga ya, buat kan yang belum punya surat tanda registrasi untuk praktek, untuk membantu, karena ini kan udah urgent ya. Karena kalau semua yang sudah punya surat tanda registrasi sudah hampir semuanya kepake di rumah sakit. Tapi ada yang sebenarnya yang udah lulus tapi belum punya surat tanda registrasi. Nah, ini yang siap kita masukin. Jadi in both front, jadi di yang actual di lapangan sama yang policy juga. Nah, ini alhamdulillah udah lancar. Tiba-tiba nggak kebayang loh. Pas udah apa? Oh terusin, yeah. sorry. Dokter Andre sekarang, Dokter Andre udah sering ngomong sama orang. Sering dipanggil Dok. Jadi kita ketemu sama Dirjen di Kemkes, habis itu kita bicara juga minta tolong dari teman-teman ID, habis itu berbagai organisasi kedokteran dari dokter umum, keperawatan, PNI, semualah kita bantu polisinya, kita rekrutmen. Karena animo buat mendaftar ini banyak sebenarnya. Sayang kan kalau resources yang nggak dipakai, padahal kebutuhan ada. Nah, habis itu udah jalan, tiba-tiba kemarin PSBB, semua di stop,
commercial flight nggak ada karena 2 minggu yang lalu kan naik tiba-tiba polisinya. Jadi kita mesti hubungin TNI untuk minta tolong perawat-perawat itu diterbangin. Habis itu tiba-tiba ada perubahan lagi aturannya. TNI juga minta harus ada rapid test sebelum terbang, yang sebelumnya nggak ada. Jadi kita mesti hubungin KKP tiap-tiap bandara, pindahin mereka ke bandara militer, dites, baru terbangin ke sini. Wow, luar biasa. Kitanya pusing, kasihan lagi yang mereka harus nunggu 2-3 hari itu untuk semua proses itu. Jadi ya oke lah. Terima kasih banyak loh kepada para relawan, nih luar biasa perjuangan Iya loh, mereka. hebat loh mereka. Hebat. Kita aja yang stay at home aja banyak yang komplain, padahal kita harusnya melihat ya teman-teman yang mau merelakan waktunya dan tenaganya dan meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah untuk membantu, itu luar biasa. Berapa relawan ya yang ada sekarang? 30.900 sampai 31.000 lah. Jadi kita sekarang kita shifting ke yang non medis karena kita bilang bahwa yang medis ini benteng terakhir. Jadi kalau bisa kita yang di masyarakat ini jadi front line-nya buat memutus penyebaran COVID gitu kan. Karena it's spread out di community gitu. Dan semua bisa kena. Jadi kita mulai dari program lingkungan mandiri. Tapi ternyata nggak semuanya relawan punya ide yang sama, karena kalau relawan yang biasa di bencana kan punya spirit yang beda ya, mereka biasa heroik gitu, yang masuk ke rumble, bantu orang luka, bantu nyari jenazah. Yang ini kurang menarik buat mereka gitu, karena kerjaan mereka cuma melakukan penyuluhan di lingkungannya sendiri, diskusi sama RT buat tanya data, karena kita perlu data. Data merupakan faktor penting buat kita bisa memutus dan paling nggak tahu kita ada di mana gitu ya. Bisa tracing kan? Tracing, betul. Jadi banyak di awal kita kesulitan itu buat meyakinkan bahwa ini kerjaan penting juga nih. This is a very heroic task gitu. Buat cuma nanya ke Pak RT, nanya ke lingkungannya. Plus waktu sebelum Lebaran kita kampanye jangan mudik, jadi kita induce orang-orang nggak mudik, kalau mudik dilaporin gitu. Ya jadi menarik lah, akhirnya mulai kita training. Jadi sekarang kita udah dari 27.000 kita udah training 3.500-an. Karena kan banyak relawan juga yang it's new concept, bahwa what we gather is information, data, and KIE itu apa ya? Komunikasi, informasi, edukasi. Dan edukasi. Ya. Nah itu jadi. Wow, ya. Ya, so far oke lah. So far, ya luar biasa loh, karena kan nobody is prepared. Nggak ada siapapun juga, negara manapun juga nggak siap pastinya dengan keadaan seperti ini. Dan bagaimana relawan bisa sampai 30 ribuan, itu luar biasa. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Andre dan saya. Pak Andre nih, atau Andre, saya sampai bingung sampean. Iya, pakai Pak lagi. Biar mudahan lo ya. Iya dong. Dan terus boleh langsung ditanya, dan terus terang nih Andre, aku dapat ini banyak WhatsApp juga nih. Saya bisa dibilang katanya Pak Andre suaranya asik katanya. Tuh yang benar loh. Iya beneran. Ini ada Kiki Natalia, ada yang bertanya nih, Pak Andre mau tanya, kalau mau berpergian keluar pulau setelah PSBB berakhir, apakah masih perlu melengkapi surat-surat? Tetap perlu, karena memang aturan yang mengharuskan adanya surat itu nggak terbatas pada, nggak berbasis pada SK atau peraturan PSBB. Oke, jadi nggak terbatas pada daerah masing-masing gitu? Nggak, maksudnya daerah masing-masing, nggak daerah masing-masing. Jadi tergantung, jadi kayak Jakarta misalnya dia udah relaksasi, tapi
keharusan untuk punya SIKM itu tetap ada. Karena it's independent regulations gitu. Dan kalau untuk yang surat kebutuhan yang PCR dan lain-lainnya itu SK Kemkes kan. Ya. Ada aturannya. Jadi itu berlaku nasional. Cuma buat Jakarta ada tambahan SIKM dan sekarang juga kalau nggak salah Tangerang juga menetapkan hal yang sama. Andre sendiri kan masih pergi-pergi, Andre? Oh iya kan kita dikecualikan. Oh gitu. Yang bergerak untuk COVID. Ada kan kecualian. Jadi ada SK nomor 5 dari Ketua Gugus Tugas. Disebutkan yang boleh bepergian ada selain yang 8 sektor itu, juga ada pihak yang bepergian terkait dengan penanganan COVID. Tapi tetap perlu ada PCR test gitu? Oh, saya nggak pernah pergi Jakarta, sekarang gue di Jakarta doang. Kemarin aja ke Surabaya, itu juga nggak naik pesawat ini publik, jadi kita di Numpang. Nah tuh, ada dari Yana Sukma Dewi. Jadi SIKM itu berarti mutlak ya bagi warga Jabodetabek yang travel di luar areanya. Bagi warga Jakarta. Ya. Ya. Karena Jakarta sudah ada pergubnya juga kan tentang ini. Betul. Dan ini sama dengan pertanyaan para ibu-ibu. Jadi ada di grup ibu-ibu yang nitipin pertanyaan, Indre. Mereka punya asisten rumah tangga yang kemarin nggak mudik, terus sekarang kayaknya PSBB ini lagi transisi, mereka pengen mudik. Nah, pada waktu nanti mereka balik, apakah harus ada PCR testnya juga, terus kemudian mereka harus diisolasi, ini gimana sih? Ini kan para pekerja informal ya jadinya ya, dan tanggung jawabnya tanggung jawab ibu rumah tangga nih. Iya. Pada intinya kan kita memutus ini dengan memutus penyebaran, jadi orang nggak diharapkan nggak traveling keluar dari lingkungannya, atau apalagi untuk dengan moda transportasi yang mungkin dia terinfeksi. Jadi kalau kayak kita naik public transport itu kan dengan pembatasan 50% sehingga kita nggak ada kemungkinan terkena di jalan. Begitu juga di daerah tujuan, interaksi mereka harusnya terbatas. Nah ini dengan tingkat kedisiplinan kita kan masih agak susah lah gitu ya diatur. Kedepannya kalau misalnya itu bisa berjalan ya ini kan jadi salah satu cara untuk memutus atau mengurangi kemungkinan terkena. Jadi kalau misalnya secara aturan SK Kemkes itu kan juga mengatur, walaupun itu hanya untuk pekerja migran, tapi untuk yang traveling keluar wilayahnya bisa jadi patokan juga. Kalau yang apalagi dengan tadi kita lihat bahwa yang trennya rata itu masih hanya Jakarta, sedangkan di luar Jakarta masih tinggi, masih terus naik, begitu juga. Sorry. Ada panggilan kah? Wah, sepertinya ada gangguan koneksi dari Andre dan teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kita kembali lagi dengan Andre Rahadian, Ketua Tim Relawan. Aduh, saya tuh sampai bingung sama jabatannya anyway. Bapak yang ganteng ini sudah ada di depan kita, dan kalau makin panjang jabatan tuh makin gak penting mesti biasanya. Kalau ketua doang lah itu baru penting. Kalau ketua tim koordinator tuh masih kepanjangan ya. Iya, masih kepanjangan. Oke. Teman-teman monggo untuk bertanya, silahkan untuk bertanya mumpung. Oh, yang tadi belum. Jadi maksudnya kalau buat traveling tetap perlu. Itu kan SIKM. soal confidence kita ya. SIKM sama PCR test. Prosedur bahwa harusnya ada certain period sebelum bisa beraktivitas, jadi ada karantina. Termasuk yang di rumah jadi kadang agak susah sih, itu emang paling aman sih ya nggak ketemu orang luar sesedikit mungkin, kecuali kita bisa benar-benar pakai semua all the protections, mekanisme jaga jaraknya dijalanin, masker terus, pakai masker susah loh. Ya.
Oh ya, penting lah. Ini susah. Nobody knows, nobody knows. Nah, Iya, apalagi kalau yang pakai kacamata gitu kan, terus pakai masker, terus ngembun gitu. Aduh. iya, betul. Pasti Itu sering ngerasain pegang dong, jadi Bre. ya. Itu mulai sering pegang-pegang, padahal udah tahu ini nggak boleh gitu pegang muka. Mulai sering pegang. Iya kan? Benar-benar banget. Ya, Dan ini ada yang nanya nih, kalau mau antar PRT ke karantina, perlu surat rekomendasi nggak? Karantinanya di mana? iya. Sebenarnya kan Nah, kita kembali. lebih lebih mengharapkan itu karantina karantina mandiri ya. Dan karantina mandiri karena kalau buat yang eh, wisma karantina itu hanya dari luar kota, dari luar negeri. Kalau yang nggak ada gejala, walaupun positif juga diharapkan sebenarnya karantina mandiri. Jadi Nah, agar berarti rumah kan sakit nggak overload. Nah, iya berarti kan mungkinan nih kalau saya berpikiran sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka belum masuk ke dalam rumah, kita nyewain mungkin rumah kos-kosan kali, atau gimana nih? Jadi ada ekstra kos lagi nih untuk mereka isolasi mandiri. Ya itu juga banyak sih kita ada permintaan untuk melakukan hal itu juga di beberapa tempat Hmm, untuk rumah karantina karena kan apalagi di daerah yang masyarakatnya tinggal dengan apa density yang tinggi gitu ya nggak semua orang punya satu kamar itu jadi kalau misalnya ada satu yang positif atau yang lainnya negatif yang positifnya kita pindahin ke rumah isolasi ini jadi memang ada beberapa kayak Airbnb apa hotel-hotel melati gitu ya sekarang yang karena traveling orang traveler kurang jadi itu juga berubah ke sana ya. Jadi tempat karantina mandiri. Nah itu jadi perlu perlu dipikirin juga jadi memang. ya kan, jadi kayak sekarang juga kita bisa lihat mungkin rumah-rumah kos juga udah kosong sekarang gitu. Nah itu berubah menjadi rumah isolasi, rumah karantina. Nah ini juga nih ada pertanyaan nih. Duh banyak banget sekarang nih pertanyaannya langsung bererot. Kebutuhan bagi tim sukarelawan pada saat ini apa? Apakah masih kekurangan APD? Aduh Bu Yana dari Wardah nih mungkin mau memberikan Iya, donasi. Selalu maskernya masker butuh. medis, jangan masker yang buat muka dari Wardah ya kita nggak terima. Nah, oh masker Masker bengkoang. buat kulit. Kalau so far Nah, buat relawan sih kita karena memang produksi dalam negeri juga udah dapat sertifikasi internationally. Jadi APD udah mulai agak terkontrol lah. Harga juga nggak menggila seperti di awal-awal yang ya normalnya ya. 300.000 bisa naik jadi 600.000. Jadi kebutuhan APD sudah mulai bisa dipenuhi. Dari gugus tugas pusat juga udah mulai melakukan procurement. Penyebarannya data kebutuhan juga udah mulai terkumpul. Jadi kita udah punya data kebutuhan rumah sakit per daerah. Walaupun kadang masing-masing rumah sakit masih tetap usaha minta-minta ke atau cari donasi juga tapi sebenarnya 80% udah terpenuhi lah kebutuhan APD sekarang. Sudah Tapi lebih memang manageable lah ya. ya apalagi buat yang fabric ya maksudnya overall gitu gown. Tapi kalau yang selalu masih susah sekarang yang masker karena dokter juga udah mulai milih mereka maunya yang N95 dan itu cuma Hmm. produksi 3M kan hanya produksi 3M dan Aduh. in very high demand gitu. Kalau kayak kita ada juga sebenarnya yang banyak KN95 gitu ya, itu produksi sama sebenarnya cuma bentuknya beda dan itu standar Cina. Dokter biasanya agak nggak mau, apalagi dokter Jakarta. Dokter luar daerah udah masih mau terima dan mereka double dengan surgical mask gitu ya. Jadi APD alhamdulillah cukup. Kalau Wardah mau bantu mungkin dengan suplemen yang lain kita perlu itu suplemen-suplemen buat para dokter dan tenaga kesehatan. Nah, ini juga nih ada pertanyaan mengenai masa transisi PSBB. Kita tahu yang di Ya, Jakarta tadi kan Pak Anies juga sudah menyampaikan setelah PSBB masa transisi terus kemudian aman, sehat dan produktif gitu. Nah, ya, pastinya kantor-kantor mulai buka.
iya kan? Ya, Terus siapa yang mengawasi untuk kantor-kantor ini kan buka 50%, itu siapa yang mengawasi itu? untuk yang 50% itu dari Pemda kayak waktu pelaksanaan PSBB periode 1 dan 2 itu mereka memang melakukan enforcement, jadi mereka keliling ke gedung-gedung, ke pabrik-pabrik, ke restoran juga, mereka kasih peringatan 1, 2, 3, habis itu kena denda. Jadi Oke. mudah-mudahan upaya ini masih tetap mereka bisa lakukan karena masa peringatan udah lewat, sekarang udah masuk ke masa enforcement. Waktu kemarin kan juga Pak Gubernur maupun pemerintah pusat maupun dari gugus tugas juga sudah menyampaikan bahwa ini akan dilakukan law enforcement dan ini sudah dilakukan. Jadi pemantauan ada. Kalau misalnya di daerah-daerah yang non PSBB saya rasa disesuaikan, tapi yang penting memang kesadaran pribadi ya. Kalau kesadaran individu, bagaimana mereka tetap ingat jaga jarak, tetap ingat selalu menjaga kebersihan. Nah, itu yang paling penting kan. Dan semua itu pertanyaan topik kita kapan ini PSBB berakhir memang tergantung dari kebiasaan kita ya. Para individu dong ya. Iya. Kalau kita mau cepat ya harus bisa. Ini udah dari gugus tugas sudah bikin infografik bagaimana persiapan kembali bekerja di kantor gitu ya. Dan ya, bagaimana dari mulai nggak boleh pakai cincin, aduh cincin nggak boleh ya nih, cincin gitu ya, jam tangan nggak boleh dong, tuh gelang itu udah nggak boleh. Nggak boleh karena kecuali kita bisa disiplin, begitu selesai semua dibersihin, dicuci, kadang kan nggak semuanya jewelry bisa dikena air atau kena desinfektan, itu lebih baik tinggalin aja gitu. Makanya advice-nya begitu karena kita tahu nggak gampang untuk selalu menjaga kebersihan di aksesoris. Ya. Dan sekarang yang berbeda juga adalah kendaraan. Rambut lu nggak ada problem ya? Gue nggak ada problem. Udah masuk. Iya, rambut juga penting tuh. Gue biasa nggak paling sering cuci rambut paling sering sehari sekali, sekarang sehari 2 kali loh tiap pulang. Requirement dari inspektor di rumah berat. Oh oke. Mau masuk udah disemprot-semprot juga. Panjang prosedur. Oke. Terus di mobil untuk yang mobil pribadi sekarang kalau nggak ada pembatasan ya. Kalau yang umum 50%. Kalau saya lihat dari infografiknya ini nih. Iya. Iya. Jadi kalau yang pribadi udah boleh. Kalau satu keluarga ya. Jadi kalau pribadi satu keluarga boleh 100%. Ya. Jadi kalau pakai supir tetap nggak boleh kayaknya. Oh gitu. Kalau pakai supir tetap setengahnya, 50%? Tetap setengahnya, ya. Kalau dia semua supirnya keluarga jadi nyetir sendiri, boleh. 100%? Iya. Supirnya nggak kerja kalau pakai supir dong. Tetap di depan. Ya, enggak ya 50% tetap kerja, cuma 50% isinya. Kita mau perginya bareng-bareng sekeluarga soalnya. Iya, itu jangan pakai supir berarti emang. Dan ini kecuali supirnya tinggal di rumah ya, kecuali supirnya tinggal di rumah mungkin kali, karena itu sesedikit mungkin kan kedekatan physical distance dengan orang yang nggak satu rumah. Ya, dan tadi tata kehidupan yang baru adalah tidak salaman, tetap ya nggak salaman, jadi semuanya nggak salaman. Saya sih nggak ada masalah. Terus ya sebenarnya lu udah comply lah kalau gue lihat ya. Dari dulu ya. Iya, dari dulu udah mulai compliance, oke lah. Terus cuci tangan, ya, cuci tangannya harus lebih sering. Dan terus kemudian juga di setiap kantor juga harus menyediakan fasilitas itu new normalnya ya. Iya. Terus apalagi Andre yang teman-teman harus tahu, dan ini kita juga masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Wow, bagaimana untuk kesejahteraan relawan medis? Dengan kata relawan, apakah murni tidak dibayar? Tuh. Oke. Relawan prinsipnya enggak. Jadi kita enggak dibayar, tapi kalau relawan medis khusus
yang ditaruh di rumah sakit karena ada requirement. Jadi mereka, apalagi kalau rumah sakit yang Rujukan. rujukan dan darurat, itu mereka kan nggak dibolehkan keluar fasilitas. Jadi mereka diminta untuk kerja 28 hari, nggak boleh keluar dari rumah sakit itu, nggak boleh pulang ke rumah, habis itu 14 hari masuk karantina. Nah itu kita kasih kompensasi. Oke. Dari kita, Wow. it's nothing lagi, maksudnya a million person a month. Jadi kalau dihitung kan sebenarnya jatuhnya relawan juga buat kita karena Iya. kompensasi yang kita kasih kecil gitu. Tapi kan mereka juga Benar. ada di Permenkeu yang menyatakan mereka semua yang bergerak di COVID ini dapat insentif tambahan. Gak. Dokter tambahannya 15 juta, dokter spesialis 15 juta, dokter umum 10 juta, habis itu perawat kalau nggak salah 7,5 juta. Tapi itu dari pemerintah resmi. Luar Kalau dari biasa ya. kita sebagai gugus relawan kita support 1 juta per bulan. Jadi kita udah support 1.200, 1.300 perawat selama ini yang kita support. Dan karena kita dari donasi, jadi kita bisa bergerak lebih cepat. Prosedurnya nggak panjang. Mereka masukin dari rumah sakit, dari BPSDM, kita support langsung. Karena kan kemarin juga ada heboh yang perawat belum terima insentif gitu ya. Karena itu kan prosedur birokrasi pemerintah panjang memang, harus kita maklumi juga. Jadi kita ini filling the gap sekali lagi. Sementara pemerintah belum ada, kita donate, kita kasih insentif dari kita. Amazing Begitu. kerjaannya para relawan ya, luar biasa. Salut saya dengan para relawan dan juga ketua timnya. Dan ini kita masih ada 9 menit lagi. Saya udah diingetin sama kakak-kakak admin ini, Pak. Tapi ada pertanyaan yang penting nih, Dre. Infonya COVID ini akan ada gelombang kedua dan 3. Skenario apa yang sudah disiapkan untuk tim relawan? Gelombang 2 atau 3 itu kan tergantung kedisiplinan kita, tergantung seberapa ketat kita mengikuti protokol yang ada. Jangan sampai PSBB relaksasi habis itu mulai bergabung, mulai balik ke cara hidup kita sebelum banyak COVID ini. Itu cara memutusnya, dan kita siap dengan bersama pemerintah juga. Fasilitas kesehatan selalu di upgrade. Relawan juga selalu kita masih tetap ada rekrutmen dan training, serta infrastrukturnya kita lengkapi lah. Jadi dengan persiapan infrastruktur, makanya orang kemarin kan banyak bilang ini kita siapin ada, kita sendiri relawan operate 16 ambulans gitu ya, tapi cuma ngangkut sedikit katanya. Orang tanya ini gimana ya, menurut kita itu bagus karena berarti jumlah yang memerlukan nggak banyak. Tapi jangan sampai yang bahaya justru pada saat orang perlu kita nggak siap. Begitu juga fasilitas-fasilitas rumah sakit. Rumah sakit di Jakarta sekarang underutilized. Jadi jumlah fasilitasnya masih lebih tinggi dibanding orang yang membutuhkan. Dan itu oke lah. Jadi kita siapin kalau misalnya buat ada gelombang kedua dan ketiga, hampir di semua rumah sakit ada. Juga yang di Surabaya kemarin kita buka rumah sakit lapangan itu buat yang positif tapi gejalanya ringan. Jadi kita pindahin ke rumah sakit. Jadi biar rumah sakit nggak terlalu berat bebannya. Karena begitu rumah sakit bebannya berat, dokternya juga terimpact dan takutnya mereka justru jadi positif. Udah terlalu banyak dokter yang terdampak juga yang harus masuk karantina. Gitulah kira-kira. That's how we roll. Dan sampai kapan tim relawan juga tergantung dari semua ini ya. Kan ini baru-baru Jakarta nih PSBB transisi. Terus masih tim relawan kan nationwide ya. Iya. Dan itu stamina-nya tuh harus terus dijaga tuh ya, Dre. Iya, jadi kita dengan mulai perbanyak training juga, habis itu banyak kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi sekarang kita mulai ketahanan pangan. Itu
our new roles buat yang berimpact, karena kan kita juga tahu kita nggak bisa terus-terusan ngasih sembako, kita juga ada limitnya. Next mungkin beras juga nanti udah mulai susah karena impor juga agak karena kan ada isu, ada analisa-analisa soal ketahanan pangan ini. Jadi kita mulai mengajak masyarakat buat urban farming, lewat hidroponik ataupun yang lain-lain, biar kita tetap punya ketahanan pangan kalau misalnya pandemik ini mulai menurun, tapi ada isu lain ya, jangka panjang. Nah, ini kelihatan ada beberapa pertanyaan yang masih mempertanyakan mengenai SIKM. Mungkin bisa nanti disampaikan ke tim gugus tugas atau tim DKI sebenarnya yang SIKM. Iya, SIKM itu DKI ya. Iya, sosialisasi ini harus terus digaungkan tentang SIKM, karena kayaknya masih banyak yang tanya-tanya. Dan masih banyak yang pengen berpergian soalnya. That's a problem, karena sebenarnya yang boleh, semua harusnya di rumah, premisnya semua harus di rumah, boleh pergi kalau ada 8 keperluan itu. Nah, untuk 8 keperluan itu harus ada izin. Mereka harus rapid test. Kalau ke Jakarta harus SIKM. Jadi, it's not really free movement, belum lah gitu. Makanya karena PSBB masih di hampir semua daerah kota, hanya 112 yang bebas gitu ya. Tapi yang lain masih tetap under PSBB protokol. Sampai akhir tahun ini? Kira-kira? Ketawa itu juga langsung. saya nggak. I'm not asking you to be a fortune teller sih, cuma kan berada ya, tergantung kita lah, tergantung kita. Cuma paling nggak worldwide juga trennya kan menurun, jadi ya mudah-mudahan sebelum akhir tahun lah harusnya bisa, kalau kita disiplin dan Amin. Ya, yang pasti kan sebelum ada vaksin ini belum benar-benar free, dan vaksin, as you know, you are the medical expert juga gitu ya. Aduh, please deh. Ya dok. Itu masih tahun depan gitu, safe assumptions kalaupun ada, karena banyak juga kan vaksin yang virus yang ada vaksinnya. Jadi ya who knows, cuma jadi it's a new thing. Iya, dan sebenarnya kan kita juga we're living di tengah-tengah virus-virus yang lain, nggak cuma virus corona doang kan. Dan yang lebih airborne, TBC orang nggak? Ya kayak yang waktu itu the last joke ya. Bahwa selama TBC, ya it's okay selama nggak COVID, padahal TBC lebih parah daripada COVID. Belum lagi bakteri-bakteri ya. Iya, mudah-mudahan nggak mutan di sini ya. Duh, semoga enggak. Karena semoga enggak, please deh. Udah jangan berdoa-doa yang aneh-aneh, bermimpi-mimpi aneh-aneh. Doanya doa yang pokoknya kita bisa sembuh, kita bisa selamat semuanya, dan tetap bermanfaat buat negara ini dan buat buat keluarga semuanya. Tuh banyak yang menyampaikan, mohon sampaikan dan terima kasih kami kepada relawan ya dok, termasuk Dr. Hendra. Tuh ada yang menyampaikan dari Moonchild 0610. Luar biasa. Nah tadi ada juga nih, ini sepertinya Dr. Heru nih, Heru Komarudin, 15 tadi untuk yang fee. 15, 10, dan 7,5 tetap dibagi sesuai kebijakan rumah sakit. Iya sih, memang masih ada kebijakan rumah sakit masing-masing untuk membaginya. So, kita hampir memasuki end of the session. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para halayak yang menonton ini, dan juga siapa saja yang nanti akan menonton di IGTV-nya. Gimana, Andre? Silahkan disampaikan. Ya, yang paling penting memang ini kita hadapi bersama, karena semua bisa terkena, nggak memandang status, memandang ras dan yang lain-lain. Kita udah lihat bahwa ini pandemik, jadi semua negara kena. Di Indonesia cara pemutusannya sama dengan di tempat lain juga adalah dengan menetapkan protokol-protokol kehidupan baru. Di mana kita harus menjaga personal hygiene, juga menjaga jarak dengan orang, selalu mengenakan kelengkapan kalau keluar rumah, masker, dan yang paling penting kalau nggak perlu ya jangan keluar rumah,
Karena itu salah satu cara buat memutus. Dan sekali lagi untuk kita membantu tenaga kesehatan di rumah sakit, karena Indonesia bukan negara yang mempunyai sistem kesehatan yang terbaik di dunia, tapi kita punya spirit yang sangat baik, itu spirit gotong royong, spirit untuk saling membantu, dan volunteer ini sangat tinggi nilainya di Indonesia. Jadi itu yang kita kedepankan, kita bantu sama-sama pencegahan maupun penyelesaian dari penyebaran COVID ini. Ya, Kira-kira dan itu. terima kasih juga kepada tim relawan dan semua pihak yang telah mendonasikan baik hartanya maupun tenaganya dan waktunya ya. Saya sempat bincang-bincang dengan Andre juga. Andre bilang ada yang mendonasikan bahkan hanya Rp10.000 aja juga. Mereka juga memberikan, padahal mereka sendiri kekurangan mungkin. Luar biasa Indonesia mereka bukan ini. orang yang ya betul. Hebat kalau ngeliat kayak gitu, kita punya high spirit lah jadinya. Ya, semoga staminanya kuat terus, penting Andre. Oh ya, penting loh. To have a positive act atau positive views on these things gitu. Jadi semangat dan psychological factors punya peran penting dalam meningkatkan imunitas. Jadi stay happy, with cautious pasti. Stay happy, waspada penting terus, tapi waspada tapi positif. Tetap thinking, semangat, tetap semangat. Penting. Dan ini endurance-nya tim relawan ini luar biasa. Semoga Andre juga sehat. Dan saya juga menghaturkan juga selamat ini untuk ibu tercinta juga hari ini sedang berulang tahun. Ulang tahun, Salam buat beliau. Dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Kalau teman-teman nanti ada yang mau bertanya langsung ke Andre, Pak Andre Rahadian ini ada di Instagramnya beliau, dan Andre Rahadian, dan juga kepada Inkemaris juga bisa langsung di DM di Inkemaris Associate. Kita juga untuk minggu-minggu ke depan juga akan menghadirkan pembicara-pembicara yang insya Allah bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan ingat kembali yang tadi disampaikan oleh Andre, tetap semangat, positive thinking, dan juga tetap waspada dan menjaga diri. Thank you so much. Thank you semua, semoga bermanfaat ya. Ini kalau teman SMA mau begini jadi semua kenal. Yes. Thank you. Termasuk kucingnya. Thank you, Thank you so much. Thank you. Bye semua. Makasih. Waalaikumsalam.